Halo, jumpa kembali lagi di channel Henry Liu DMK. Shalom semuanya, sahabat Tuhan Yesus Kristus, anak-anak Tuhan yang sangat-sangat diberkati Tuhan. Amin. Hari ini saya akan membawakan satu tema di mana Tuhan akan mengajarkan kita semua tentang arti harta sesungguhnya, saudaraku. Wah, kalau mendengar harta, pasti saudara semangat ya, menarik ya topik ini ya saudara, untuk kita kupas lebih dalam lagi apa kata firman Tuhan tentang harta. Oke, tidak berlama-lama kita akan berdoa terlebih dahulu sebelum kita mengupas firman Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita pejamkan mata, kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Tuhan, kami boleh mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk melihat harta sesungguhnya di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, celikan mata kami Tuhan, ajar kami Tuhan, agar kami boleh mengetahui firman-Mu dan firman-Mu memerdekakan setiap kehidupan kami Tuhan. Tuhan, berkati jemaat-Mu Tuhan yang saat ini mendengar. Urapi Roh Kudus agar firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia, tetapi mereka boleh menangkapnya, bertumbuh di dalam tanah hati mereka, berbuah dan berbuah lebat bagi kerajaan Allah. Haleluya. Dalam nama Yesus kita sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Oke saudaraku, hari ini topiknya sangat menarik saudara. Bagaimana atau apa yang dikatakan Alkitab tentang harta. Mari kita buka langsung saja. Saya akan bacakan di kitab Matius 6 ayat yang ke-19 sampai ke-24. Oke, nanti saya akan baca sampai ke ayat ke-21 dulu. Nanti kita akan lanjut sampai 22, 23 dan 24 ya. Dengan judul hal mengumpulkan harta. Saudara bisa buka dengan saya bersama-sama di kitab Matius 6 ayat yang ke-19 ya. Oke, saya akan bacakan. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Loh. Mungkin ayat ini saudara berpikir, kenapa Tuhan tidak memperbolehkan saya mengumpulkan harta di bumi? Bukan itu maksudnya saudara. Tuhan mau kita berfokus hanya kepada kerajaan sorga. Karena saudara harus tahu bahwa kerajaan sorga itulah harta sesungguhnya. Yesus Kristus itu adalah harta sesungguhnya saudara. Ya, kita harus mencari sumbernya. Harta, berkat itu adalah tambahan yang Tuhan berikan, bonus yang Tuhan percayakan atas kehidupan kita, saudara. Jadi kita jangan kejar bonusnya, saudara. Kita kejar adalah empunya, yang punya harta itu, saudara. Amin. Jadi Tuhan mau fokus kita senantiasa tidak ditukar dengan harta. Oke, jadi fokus kita hanya kepada Tuhan, saudara. Saudara boleh ditebus sama Tuhan. Saudara boleh dibebaskan dari belenggu-belenggu setan, dari dosa-dosa. Tuhan tebus saudara, Tuhan bebaskan, Tuhan ampuni. Bukankah itu harta yang lebih berharga dibanding apapun juga, saudara? Apa gunanya firman Tuhan berkata, saudara memiliki seluruh dunia ini? Apa artinya kalau hidup saudara binasa? Tentu tidak ada seorang pun yang mau, saudara. Karena kita hidup pun ini sementara, saudara. Di bumi ini kita hanya transit, saudara. Hanya sementara saja. Amin. Jadi selama kita hidup, kita pun punya kesempatan untuk mengumpulkan harta di sorga, saudara. Amin. Dengan cara taat kepada firman Tuhan dan melakukan apa yang Tuhan firmankan atas kehidupan kita. Kasihi Allah kita dengan segenap hati, dengan segenap pikiran, akal budi kita, saudara. Jangan menukar Yesus dengan apapun, saudara. Karena Yesus adalah harta yang paling bernilai di dalam kehidupan kita, kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Jadi kita jangan dibutakan oleh harta dunia, saudara. Kita boleh nggak punya rumah, punya mobil, punya perhiasan? Ya boleh-boleh saja, saudara. Justru Tuhan Allah kita, Tuhan yang kaya, mau memberkati kita. Mau kita punya rumah di bumi dan rumah di sorga. Itu Bapa kita yang baik, saudara. Dia ke sorga, apa yang dia katakan? Aku pergi ke sorga menyediakan tempat bagimu.
Nah, dalam arti di sorga juga ada rumah, saudara. Tuhan menyediakan rumah bagi kita. Nah, Tuhan juga rindu memberkati kita, tapi Tuhan mau hati kita beres, saudara. Kita jangan sampai menjual Tuhan demi harta, seperti yang dilakukan Yudas Iskariot, saudara. Kita akan kehilangan harta sesungguhnya kalau kita lakukan hal demikian. Banyak orang ketika sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, mereka datang di hadapan Tuhan, mereka berdoa dengan giat, mereka berlutut di hadapan Tuhan, mereka menangis di hadapan Tuhan, meminta pertolongan Tuhan, meminta diberkati Tuhan. Itu tidak salah, saudara. Memang kita harus lakukan hal demikian karena Bapa kita suka kita berdoa kepadanya dan berharap kepadanya. Amin. Justru firman Tuhan berkata, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Tapi seringkali orang lupa, saudara, ketika berkat itu datang, ya, sehingga keuangannya sudah diberkati, dia sudah memperoleh apa yang dia inginkan di dalam hatinya, Tuhan sudah menjawab doanya, lalu dia membelakangi Tuhan, saudara. Dia lupa akan pertolongan Tuhan. Nah, poin-poin ini yang akan aku singkapkan, bagaimana Tuhan berfirman kepada kita semua pada hari ini. Jangan lupa bahwa ada harta yang lebih mahal dibanding segala sesuatu. Bahkan tubuh, jiwa, dan roh kita pun milik Tuhan, saudara. Amin. Jadi kita belajar untuk fokus kepada kerajaan sorga. Bukannya Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan sorga dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Jadi saudara jangan khawatir, hal berkat Tuhan pasti sediakan bagi saudara. Tapi yang Tuhan mau adalah saudara ketika terima berkat Tuhan tidak berubah, saudara. Amin. Jadi itu yang Tuhan rindukan. Kita sadar bahwa apa yang kita punya adalah semuanya berasal dari Tuhan, saudara. Ya, saudara. Oke, saya akan lanjut. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkan, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Berarti harta yang kita kumpulkan, yaitu harta di sorga, Tuhan jamin bahwa apapun yang kita lakukan di bumi ini, berarti kita sedang mengumpulkan harta di sorga. Kita sedang menaati firman Tuhan, maka kita sedang mengumpulkan harta-harta di sorga, saudara, buat kita. Amin. Jadi harta di sorga itu kekal, saudara. Ya, kalau kita kaya di dunia ini dan kita meninggalkan Tuhan, misalkan kita lupa daratan, saudara, ketika ada sesuatu hal yang terjadi di dalam kehidupan kita, adakah hal sesuatu yang dapat menjamin harta saudara tetap utuh? Tidak, saudara. Tuhan berkata, ngengat dan karat dapat merusaknya, pencuri dapat mencurinya, membongkarnya, saudara. Berarti di dunia ini tidak ada sesuatu yang aman, saudara. Amin. Jadi kalau saudara mau melihat harta sesungguhnya, ikutlah Yesus, kejarlah yang empunya harta itu, yaitu Tuhan Yesus, sehingga hidup saudara diberkati, damai sejahtera Tuhan menyertai kehidupan saudara. Amin ya, saudara ya. Jadi seperti satu lagu, engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, engkau
ku kagumi. Haleluya. Itulah yang Tuhan mau, saudara. Berfokuslah kepada Tuhan, jangan dibelokkan, ya. Jangan memiring ke kiri maupun ke kanan, saudara. Fokus akan apa yang sudah Tuhan firmankan, apa yang sudah Tuhan janjikan atas setiap kehidupan kita. Oke, nextnya di ayat kedua-duanya adalah mata adalah pelita tubuh. Perhatikan saudara, mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Artinya apa, saudara? Banyak orang sudah diberkati Tuhan, dia menjadi gelap mata, saudara. Amin. Ketika orang sudah mulai gelap mata, apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan, saudara, maka hal-hal yang jahat akan dia lakukan, saudara. Amin. Segala hal-hal yang bertentangan dengan firman Tuhan dia mulai kerjakan, saudara. Jadi kita jangan seperti orang-orang demikian, saudara. Gunakan harta saudara, apa yang Tuhan sudah berkati, menjadi kesaksian di dalam kehidupan saudara. Pakai harta untuk memuliakan Allah. Pakai hartamu untuk pelayanan Tuhan. Pakai hartamu untuk menolong sesamamu manusia. Lakukan yang baik sehingga hartamu di bumi ditukarkan dengan harta yang di sorga, yang tidak akan hilang, yang kekal, saudara. Amin. Kita jangan kaya di bumi, miskin di sorga, saudara. Jangan. Banyak orang lupa, saudara, kejar harta di bumi tapi lupa akan harta di sorga, saudara. Hidup hanya sekali, saudara. Jangan sampai kita menyesal, saudara. Kumpulkan harta di sorga, saudara. Itu abadi, itu kekal adanya. Oh, amin ya, saudara ya. Oke, kita lanjut next. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Ya, di ayat ke-24-nya. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Firman berikutnya berkata, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Mamon itu berbicara kekayaan dunia. Saudara, fokuskan hatimu kepada Yesus Kristus. Jangan menukar Tuhan dengan apapun juga, saudara. Amin, saudara. Ingatlah, Tuhan jauh lebih berharga. Jangan menukar apapun demi keselamatan saudara. Jangan menukar apapun demi harta yang kekal itu, saudara. Amin. Yesuslah harta yang sesungguhnya, saudara. Dialah sumber segala sesuatu. Saudara sampai saat ini bisa diberkati Tuhan dalam kesehatan, dalam keuangan, dalam pernikahan saudara. Itu semua karena anugerah Tuhan. Itu semua karena pertolongan Tuhan, saudara. Dialah sumbernya. Saudara jangan mengejar berkatnya, tapi kejarlah sumbernya, saudara. Berkat itu hanya bonus. Berkat itu hanya yang Tuhan percayakan kepada kita. Selama kita di bumi, Tuhan tahu, Tuhan mengerti kita membutuhkan semua itu. Janganlah kita seperti orang yang tidak mengenal Allah, saudara. Orang-orang dunia mencari harta bagi dirinya sendiri tanpa mementingkan kehidupannya. Tapi kita berbeda sebagai anak Tuhan, saudara. Kita tahu ada harta yang lebih berharga yang harus kita kumpulkan selama kita hidup, sehingga kita memperoleh bahkan mahkota kehidupan yang Tuhan sediakan bagi kita semua. Layanilah Tuhan dengan segenap hatimu, kasihilah Tuhan dengan segenap akal budimu, saudara. Ya, oke, saudara, kiranya damai sejahtera Tuhan, sukacita Roh Kudus mengalir secara berlimpah-limpah di dalam setiap kehidupan saudara. Ambil satu komitmen, biarlah Tuhan yang bertata di dalam hati dan pikiran kita menjadi harta yang tak ternilai di dalam kehidupan kita. Amin, saudara. Demikian firman Tuhan.
Shalom, saya Hendry Liu DMK. Bagi teman-teman yang mendengar atau menonton tayangan ini, bisa dukung channel ini dengan cara mensubscribe channel ini dan bagikan channel ini juga ke saudara-saudara, teman-teman kalian jikalau channel ini bermanfaat bagi kalian semua. Oke, shalom semuanya, sampai ketemu di next